Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, mahasiswa. Alhamdulillah pada saat ini kita bisa ketemu dalam kondisi keadaan sehat walafiat. Berkaitan dengan proses pembelajaran hari ini, kita perdana ya untuk mata kuliah yang namanya analisa sistem tenaga. Tapi sebelum kita mulai, kita memaparkan seperti biasanya ada berkaitan dengan keperluan kita, dosen dan mahasiswa. Itu ada kita sebut dengan kontrak kuliah. Jadi kalau kita lihat di sini, kontrak kuliah itu merupakan bagian-bagian yang apa harusnya mahasiswa terhadap mata kuliah tersebut. Ya, terutama berkaitan dengan ini, ada partisipasi. Ya, berkaitan dengan kehadiran, kemudian juga berkaitan dengan tugas. Ya. Tugas itu sudah tentu nanti akan mengacu ke perkuliahan. Begitu juga terhadap kuis. Terus berikutnya adalah ujian tengah semester dan UAS. Tata tertib itu sudah pasti, kalian kan sudah masuk semester 5 di sini, sudah mengerti ya tata tertib yang kita adakan untuk berkaitan proses belajar mengajar. Ini ada mahasiswa diwajibkan mengikuti seluruh proses kuliah itu minimal ini ya 75%. Ya, kemudian dosen wajib memulai kuliah tepat waktu gitu. Kecuali kalau dosen tersebut ada halangan, dia akan memberikan pemberitahuan sebelumnya. Ya, terutama kepada ketua kelas ya, atau perwakilan daripada mahasiswa. Nah, toleransi mahasiswa yang terlambat maksimal 15 menit. Ya, masih diperkenankan ya, kalau seandainya 15 menit kita dosen masih memberikan apa namanya itu untuk diperbolehkan mahasiswa tersebut ikut kuliah. Nah, berikutnya mahasiswa menitipkan dan dititipkan untuk mendatangi daftar diri itu tidak diperkenankan ya. Selanjutnya, selama mengikuti kegiatan kuliah, mahasiswa sudah pasti ini pakainya rapi, ya, sesuai dengan norma kesopanan. Nggak boleh pakai sendal ya. Terus berikutnya, mahasiswa karena keperluan mendadak terpaksa meninggalkan tempat kuliah. Pada waktu kuliah berlangsung, wajib meminta izin kepada dosen. Jadi jangan tanpa izin ya, keluar. Berikutnya, dosen berhak untuk mengeluarkan mahasiswa yang mengganggu jalannya kuliah. Terakhir adalah mahasiswa yang berhalangan mengikuti kuliah karena alasan tertentu wajib menyampaikan pemberitahuannya kepada dosen. Nah, ini kita spesifikasi kita berkaitan dengan rencana pembelajaran semester itu. Kita tahu kan satu semester itu ada 16 pertemuan itu 14 proses belajar mengajar, yang 2 itu berkaitan dengan ujian UTS ya tengah semester dan ujian akhir semester. Nah, yang pertama ini berkaitan dengan konsep dasar sistem PU terhadap sistem tenaga listrik. Ini yang hari ini kita coba untuk membahasnya. Kemudian nanti pertemuan kedua model emitansi dan perhitungan jaringan. Kemudian yang ketiga adalah impedansi dan perhitungan jaringan. Keempat adalah load flow atau aliran daya ya. Yang kelima adalah metode daripada yang 4 ini, kita menggunakan apakah metode Gauss-Seidel, apakah metode Newton-Raphson untuk yang ke-6, atau fase Koppel yang ke-7. Ini masih ada satu rangkaian nanti terhadap studi aliran daya atau load flow analysis. Yang ke-8 itu kita nanti bertemu dalam proses pembelajaran itu adalah gangguan simetris. Terus kita ke-9 itu adalah berkaitan dengan perhitungan gangguan menggunakan Z-bus. Terus yang 10 ini lebih spesifik lagi ya, komponen simetris ya, pada jaringan. Kemudian kita juga yang pertemuan berikut adalah rangkaian simetris ya, untuk Y delta. Yang 12 adalah gangguan tidak simetris, sistem daya.
selanjutnya ada 13 gangguan saluran-saluran, dan terakhir adalah gangguan dua saluran ke tanah. Ya. Nah, sebelum kita mulai lagi pelajaran berikutnya, ya kita lanjutkan lagi untuk berkaitan dengan buku. Ya, buku ini merupakan buku textbook yang kita mengambil dari, ada beberapa buku di sini. Ya, kalau saya pribadi saya pakai yang ini ya, yang utamanya yang ini. Ya. Power System Analysis karangan Stephenson. Kemudian juga ada kita coba memperbandingkan dengan karangan Turan-Gonin ya, berkaitan dengan Modern Power System Analysis. Juga berikut terhadap karangan Profesor P.S.R. Muti. Judulnya adalah Power System Analysis. Nah, ini yang keempat ini dia mengacu ke satu ini ya. Artinya berbahasa Indonesia dia menerjemahkan dari yang ini tadi, yang sistem Power System Analysis. Ini penerjemahnya lah Insinyur Kamal Idris. Tentunya nanti kita akan berkolaborasi juga ya, memakai ini kita pakai software ya. Jadi kita menggunakan MATLAB nanti ya. Itu juga untuk Powerwall berkaitan dengan studi dari aliran daya atau load flow. Kita pakai nanti ini, kebetulan kita ada di lab. Nah, untuk kita masuk sekarang di persoalan yang berkaitan dengan yang pertama ini ya, pertemuan pertama itu adalah ini dia, konsep dasar sistem per unit terhadap sistem tenaga listrik. Nah ini ya, jadi kalau kita perhatikan secara global atau garis besar di sini untuk semua sistem itu seperti begini. Ini ada sistem pembangkit di sini. Terus kemudian dia akan dinaikkan ya, dinaikkan menggunakan trafo step up. Kemudian dialirkan oleh ya, transmisi line ya, tegangan tinggi, kemudian dia akan diturunkan ya, diturunkan dengan menggunakan trafo juga, sampai nanti penurunan juga di trafo distribusi yang kita menggunakan di rumah ya. Kisarannya antara 220, kalau di Indonesia 240. Itu untuk satu fasa. Kalau 3 fasa itu kisaran antara 380-an ya. Nah, inilah proses daripada pengiriman sampai kita memakainya. Apa yang kita pakai? Yaitu daya ya. Jadi otoritas yang diberikan kepercayaan sama pemerintah itu adalah PLN. Dan kemudian kalau kita perhatikan hampir semua sistem tenaga listrik itu ya pastinya 3 fasa, karena dia merupakan daya besar. Ya. Daya yang besar yang nanti ini akan dijual ke pelanggan. Sudah pasti untuk masing-masing fasanya dia akan berbeda 120 derajat. Karena masing-masing fasa adalah sama, maka sistem tenaga 3 fasa itu sebenarnya digambarkan secara sederhana dengan diagram garis tunggal. Nah ini dia ya. Jadi kalau kita perhatikan sekali lagi, kita anggap ini adalah pembangkit. Tapi sini ada 2 pembangkit ya. Ini ada kita lihat ini adalah mesin sinkron atau generator sinkron. Ini juga. Nah ini akan dikirim. Dikirim kemana? Ke sini dia, ke beban. Ini kita pemakainya. Jadi ada 2 generator, masing-masing dia mempunyai 2 beban ya. Ada beban A dan beban B. Nah ke semua ini lewat yang namanya busbar. Untuk proteksinya dia menggunakan circuit breaker. Nanti ada kita pelajaran berkaitan dengan proteksi atau pengaman sistem tenaga listrik. Nanti akan ketemu lagi berkaitan dengan sistem pengamanan itu banyak, cukup kompleks nanti di saluran transmisi, di pembangkitan, apa juga yang berkaitan juga dengan sistem distribusi ya. Nah ini trafo ini juga akan kelihatan sisi primernya Y ya, atau bintang, ini juga bintang, ini bintang delta. Nah, ini adalah merupakan 2 trafo yang nanti akan diperlihatkan secara umum di sistem. Nah ini ya, jadi penggambaran secara
sederhana daripada sistem ini nanti akan bisa dengan mudah kita analisa dengan perhitungan-perhitungan. Nah, selanjutnya apa sih manfaat daripada sistem per unit ini? Nah, kalau kita perhatikan, yang pertama itu dia akan penyederhanaan perhitungan. Dengan menggunakan sistem PU, perhitungan dalam sistem tenaga listrik yang kompleks menjadi lebih mudah, terutama saat melibatkan transformator dan mesin AC. Kemudian yang kedua, memudahkan perbandingan. Ya, sistem per unit ini memungkinkan perbandingan besaran listrik dari berbagai-bagai sistem yang memiliki nilai nominal yang pastinya akan berbeda ya. Terakhir, yang ketiga, dia akan memfasilitasi analisa berkaitan dengan kesalahan. Jadi sistem PU ini mempermudah analisa apabila terjadi gangguan atau kesalahan di sini ya. Seperti contohnya adalah hubung singkat. Kalau diperhatikan nilai PU itu apa sih? Jadi nilai PU itu adalah keterkaitan dengan formulasinya ini ya. Nilai sebenarnya dibagi dengan nilai dasar. Nah, di sini kita coba menjelaskan apa yang berkaitan dengan nilai PU. Nah, nilai PU ini ya, bisa dia berupa tegangan, arus, daya, atau impedansi. Ya. Kemudian untuk nilai dasarnya, ini seperti ini ya, nilai dasarnya ini bisa juga tegangan maupun daya, baik dalam satuan kilovolt, kilovolt ampere, maupun megavolt ampere. Begitu juga terhadap impedansi nantinya. Nah, untuk dasar nilai tersebut dipilih dalam suatu sistem. Ini nanti akan di dasarnya kita memilih sendiri. Kemudian, dalam perhitungannya bisa dalam bentuk satu fasa maupun tiga fasa untuk tegangan maupun daya. Ya. Berikutnya, perhitungan pada beban seimbang hubungan delta sebaiknya kita konversikan ya ke hubungan Y. Ini akan lebih mudah untuk kita berhitung. Soal delta dan Y itu secara spesifik kita sudah tahu ya. Kalau untuk Y itu arus fasa itu akan sama dengan arus line. Ya, otomatis juga tidak di sini tegangan lainnya akan merupakan perkalian antara akar 3 dengan tegangan fasa ya. Untuk tegangan lain itu sistem ini, sistem 3 fasa hubungan bintang. Nah, terakhir itu tegangan sistem untuk perhitungan digunakan tegangan saluran ke saluran atau VLL yang di sini line to line, saluran ke saluran, atau tegangan saluran ke netral atau V line to netral untuk satu fasa. Sekali lagi ya, ini untuk 3 fasa VLL. VLL ini adalah untuk satu fasa. Nah, untuk sistem fasa tunggal atau sistem 3 fasa ini, istilah arus itu mengacu pada arus saluran. Oke ya. Istilah tegangan mengacu ke tegangan ke netral. Dan istilah kilovolt ampere mengacu pada kilovolt ampere per fasa. Nah, rumusnya seperti begini. Kalau kita perhatikan sini, kita sudah bisa tebak ini. Kita mencari arus nih. Kita pakai dasarnya ini untuk daya itu adalah kVA satu fasa. Otomatis tegangannya kita akan gunakan adalah tegangan satu fasa. Artinya apa? Satuannya kilovolt, line to netral. Ini untuk berkaitan dengan satu fasa. Impedansinya begitu juga. Terlihat di sini tegangan dasarnya adalah PLN ya, arus dasarnya ini ya. Karena kita tahu untuk impedansi itu kan adalah arus dikalikan dengan, saya ulangi ya, tegangan itu merupakan suatu bentuk perkalian antara arus terhadap impedansi. Ya, sehingga impedansi kita membagi saja ya tegangan terhadap arus. Nah ini, yang ketiga ini kalau dilihat dari spesifiknya kita sudah tahu ini adalah 3 fasa. Berarti tegangannya juga akan mengacu line to line. Nah, kan di sini akan muncul akar 3 ya. Ya, dasar kVA 3 fasa dibagi dengan akar 3 tegangan dasar kVLL. Ya, kira-kira di sini ada pertanyaan? Kalau belum, ya.
Nah, itu spesifiknya kalau kita lihat yang kamu bertanya itu, kita bisa dijelaskan di segitiga daya atau power triangle. Nah, ini ya, ini ada sisi miring, sisi tegak, dan sisi datar. Nah, ini kita tahu kan ini S, ini adalah P, ini adalah Q. Nah, ini daya semu ya. Daya semu itu adalah satuannya adalah volt ampere. Daya reaktif itu satuannya adalah var. Kemudian daya aktif itu adalah watt. Inilah sudut yang akan membentuk antara S dengan P-nya akan kita tahu berkaitan dengan faktor daya nantinya. Tapi yang jelas ini tentu sudah pasti ya ada yang satu fasa. Daya satu fasa. Ya. Kemudian ada daya 3 fasa. Nah, daya satu fasa ini ya sama aja ya, dia akan terbagi dengan 3. Kalau seandainya kita berkaitan dengan S-nya itu, atau daya semu itu, S sama dengan V dikali dengan I. Kalau P-nya ini sama dengan VI cos P. Kalau Q-nya ini adalah VI sin P. Sekali lagi ingat ya, ini tegangannya berkaitan dengan tegangan satu fasa. Ya. Nah, kemudian untuk 3 fasa itu adalah S sama dengan akar 3 PI ya. Ya, ini satuannya volt ampere. Ini adalah berkaitan dengan watt. Ini adalah berkaitan dengan var. Nah, ini watt juga ya. Soalnya ini adalah volt ampere. Dan ini P akar 3 VI cos P. Ya, ini satuannya adalah watt. Ya. Yang Q-nya yang terakhir adalah akar 3 VI sin P watt. Sekali lagi, untuk berkaitan dengan ini, kita mengacu ke tegangannya adalah yang 3 fasa yang line to line, inilah tegangannya adalah per fasa. Ya, ini ya merupakan suatu bentuk yang kita harus paham ya di bidang kelistrikan ini, berkaitan dengan rumusan-rumusan ini. Kalau nanti ini yang berkaitan dengan segitiga daya ini bisa kita mengacu ke bentuk-bentuk yang berkaitan dengan bilang kompleks ya. Jadi kita tahu bahwa impedansi itu terbentuk dari rektansi dan resistansi ya. Ya. Jadi Z itu sama dengan R ditambah dengan X. Ya. Ya. Ini bisa kita masukkan juga ada ke dalam segitiga ini. Ya. Sehingga nanti kita belajar masalah sudut ya. Dengan ada bilang kompleks ini ya. Ada berbentuk polar, ada rektangular. Ini kita juga harus paham. Kalau ini kita tidak bisa menyelesaikan berkaitan dengan bilang kompleks ini, mungkin kita tidak akan bisa untuk menyelesaikan analisa itu secara berikutnya ya. Sebab itu nanti akan pasti ketemu. Kalau ini sudah pastinya. Nah, sebagai pendukung itu nanti berkaitan hitung-hitungan yang biasa yang pernah kita di rangkaian listrik membahas atau mempelajarinya. Oke ya, ini saya rasa sudah bisa dimengerti. Nah, ini ya ada impedansi dasar ya. Impedansi dasar itu adalah tegangan dasar KVLL akar 3 dibagi di sini ya. Kuadrat dikali 1000 dibagi dasar KVA 3 fasa dibagi 3. Ini juga mengacu ke satu fasa. Nah, kemudian impedansi dasar yang berkaitan dengan 3 fasa, ini dia ya. Dengan dasar KVLL kuadrat kali 1000 ya dibagi dengan dasar KVA 3 fasa. Terakhir, impedansi dasar untuk tegangan dasar KVLL kuadrat dibagi dasar MVA. Ini kurang lebih 56 ini akan merupakan persamaan yang sama. Cuma di sini yang membedakan adalah satuan yang berkaitan dengan dasar. Dasar untuk daya semuanya. Lihat pada slide sebelumnya ya. Di sini ada contoh ya bilangan numerik untuk memperjelas hubungan tersebut. Ya,
ditunjukkan sebagai berikut. Jadi di sini ada dasar ya. Dasar. Jadi segala sesuatu itu apabila kita ingin menjadikan itu satuannya per unit, kita harus cari dasarnya dulu ya. Nah, dasarnya ini. Jadi di sini ditentukan KVA atau daya semunya itu untuk 3 fasa itu dasarnya diambil adalah 30.000 kilovolt ampere. Nah, kemudian dasarnya untuk tegangan itu adalah ya 120 kilovolt. Ini 3 fasa. Ingat sekali lagi ya, ini untuk dasarnya tegangannya adalah line to line. Kita mengambil adalah 3 fase. Ini 120 kV. Ya, sekali lagi di perjelasan ini adalah subskrip 3 fasa dan line to line ini masing-masing berarti 3 fasa. Nah, sehingga apabila kita mencari atau saluran ke saluran. Kalau kita menginginkan jadi berkaitan dengan satu fasa, kita kan tinggal bagi aja. Dasarnya ini yang maksudnya. Ini dasarnya 3 fasa, kita menginginkan dasarnya itu untuk dijadikan satu fasa. Artinya KVA yang 3 fasa ini untuk mendapatkan satu fasa ini kita tinggal membagikan 3. Kita dapat adalah 10.000 KVA ya. Kemudian KVLN-nya ini ya, line to netralnya ini kita tinggal bagi dia 120 line to line ini di sini ya. Dibagi dengan akar 3 ketemu adalah 69,2 kV. Nah, untuk nilai tegangan aktual, tegangan sebenarnya atau tegangan yang sebenarnya daripada 108 kV suatu misalnya, kita ambil ya tegangan 108 kV ini. Ya. Kalau kita menginginkan dia untuk menjadi line to netralnya, kita akan dengan mudah kita mendapatkan 108 dibagi dengan akar 3 ya. Jadi ingat, ini line to line dengan line to netral itu kita selalu mengacu ke sini ya, pembagian akar 3. Karena itu tadi ya, kalau kita lihat tadi slide sebelumnya, ya alangkah baiknya untuk sistem pembebanan itu kita pakai sistem adalah sistem bintang atau star. Nah, untuk PU-nya ini tadi ya, kita lihat di sini, ini nilai sebenarnya adalah 62,3. Nilai dasarnya adalah 69,2. Kita dapatkan adalah 0,9 PU. Ya. Jadi ini nilai sebenarnya adalah 62,5, 62,3 itu kalau kita perhatikan di sini, kan ini dia. Ya. 62,3 itu. Ini ya. Ini suatu misal. Ya. Kita yang mendapatkan berapa PU-nya. Dasarnya adalah 69,2 di sini. Ini akan kita dapatkan 0,9 PU. Untuk total daya 3 fasa, kita dapatkan suatu misal 18.000 kW. Maka daya per fasanya kita bagikan, 18.000 bagi 3 adalah 6.000 kW. Nah, daya per unitnya bagaimana? Nah, ini tadi ya, daya PU-nya 18.000 dibagi 30.000, atau 6.000 bagi 10.000 adalah 0,6 PU. Ya, 0,6 PU. Ya, oke ya. Jadi yang dimaksud dengan 10.000 ini adalah dasar yang kita gunakan untuk mendapatkan daya per unit berkaitan dengan dimaksud pada persoalan ini. Ya. Nah, ini ada contoh 2, kita coba untuk memahaminya yang berkaitan dengan sistem PU. Ini ada tegangan terminal beban yang terhubung Y atau star atau bintang yang terdiri dari 3 impedansi yang sama sebesar ini ya, 20 sudut 30 derajat ohm. Ya. Kemudian dia mempunyai tegangan 4,4 kV ini saluran ke saluran. Kalau kita lihat gambar di sini ya. Jadi ini adalah yang berkaitan dengan sistem ini ya, sistem beban yang ada di sini ya, yang Y itu diambil hanya satu fasa saja ya, 20 sudut 30 ya. Kemudian tegangannya itu tadi ya 4,4 saluran ke saluran. Impedansi masing-masing dari 3 saluran yang menghubungkan ke beban berkaitan dengan ini ya, bus terhadap gardu induktor lah ini ZL 1,475. Jadi ini ada beban nih. Ya, ini ada gardu induk. Nah, dia kan lewat, kita anggap ini line ya atau transmisi
Transmisi itu kan juga punya Z atau impedansi, ini besarnya, 1,4 sudut 75 derajat ohm. Nah, di samping dia punya beban itu sendiri, dia punya beban saluran yang besarnya ini ya, kita sebut dengan Z line atau ZL. Kita disuruh menentukan tegangan antar saluran pada bus atau bus gardu induk. Nah ini ya, apa yang kita lakukan? Solusinya begini, besarnya tegangan penetral pada beban adalah 4.400 dibagi akar 3. Oke ya, ini tadi dibilang bahwa ini adalah line to line. Ya. Kalau seandainya line to netral, kita bagi dengan akar 3, kita peroleh 2.540 volt. Nah, kemudian jika VAN ini, tegangan melintas pada beban, ya, nah, kita pilih dia sebagai referensi itu adalah ini. Ini tadi ya, VAN itu adalah dasar daripada yang akan kita melibatkan untuk memperoleh satuan PU. Ini ya, dasarnya adalah 2540 sudut 0 derajat. Sehingga arusnya akan ketemu ya, karena dia lewat impedansi yang ada di sini, kita bagi, ketemu ini adalah 127,0 ampere ya, dengan sudut min 30. Nah, untuk VAN-nya ini, saudara, ini VAN ditambah dengan, ini kan sudah ada arusnya, arus ini dikalikan dengan impedansi saluran dari sini, ya akan kita dapatkan secara keseluruhan ini nantinya. Ya, lihat di sini ya. Setelah kita jumlahkan, ya, tegangan yang ada di sini ya, ini kan merupakan tegangan nih. Ini tegangan, nanti kan ketemu tegangan di sini. Ingat ya hukum Kirchhoff 2 ya, yang berkaitan dengan seri daripada pembagian dari tegangan yang ada pada suatu rangkaian. Nah, ini sebenarnya rangkaian biasa, cuma kan di sini saya ingatkan sama kalian ini coba diperhatikan yang berkaitan dengan bilangan kompleks di sini ya. Jadi kalau ini kita kurang paham atau kurang mengerti, kita nggak bakalan dapat ini ya. Nah, seperti ini ya, ketemuilah 2666 tambah J125,7. Nah, ini dalam bentuk rektangular, kita rubah dia menjadi bilangan polar ya. Kalau bilangan polar kan berarti dia ada mempunyai ya berkaitan dengan R-nya ya. Ya, ini ya besaran absolutnya. Ini kita kuadratkan, kita jumlah, kita akarkan, ketemu nanti ini ya. Nah, harus yang berkaitan dengan sudutnya kita gunakan arcus ya, arcus tangen ya, arcus tangen atau tangen min 1 daripada 125,7 dibagi dengan sudutnya ada di sini ya. Ini kalau seandainya kalau kita perhatikan di sini, nah ini ya, ini dibagi ini arcus tangennya akan ketemu adalah besaran sudutnya 2,70 derajat. Nah ini besaran tegangannya pada bus gardu induk itu kita dapatkan adalah 2,67 itu ya, ini kan 2,67 volt. Atau saya ulangi ya, 2.670 bagi 1000 dapatnya 2,67. Dikalikan dengan akar 3 akan ketemu dalam 4,6 kV. Ini kembali dia ke 3 fasa ya. Jadi hasilnya di sini kita bisa mengkonversikan per fasa yang ada di sini untuk menjadikan 3 fasa itu kita kalikan ya dengan akar 3. Ya, artinya line to line. Ya. Kemudian berikutnya contoh 3. Nah, sebelum contoh 3 ada yang bertanya nggak kira-kira? Ada lagi yang tanya? Kalau nggak ada tanya, saya lanjutkan. Oke, tapi saya ingat lagi ya yang berkaitan dengan ini ya. Ini kita kalau pelajari memang sedikit menguras pikiran ya. Serius ini. Makanya nanti kalau kita menggunakan software, salah satunya adalah untuk memudahkan kita dalam perhitungan-perhitungan yang berkaitan dengan ya sudut lah, ya perhitungan-perhitungan yang berkaitan dengan matriks lah, ya kan cukup banyak nanti. Kalau matriks mungkin 2x2 itu masih bisa, tapi kalau matriksnya sudah banyak, sudah masih 4x4 itu sudah mengacu nanti ke perhitungan alangkah baiknya dengan menggunakan software. Kalau konvensional banyak salahnya nanti ya. Nah ini tentukan solusi dari contoh sebelumnya, contoh 2 ya, dengan bekerja
Ya, dasarnya diambil dalam 4,4 kV, 127 ampere, ya, ini untuk tegangan dan arusnya, sehingga besaran tegangan arus akan menjadi nilai per unit. Nah, kita ambil impedans dasarnya, 4.400 ini kan saya bilang tadi berkaitan dengan tegangan line to line yang dibagi per 3, dibagi 127 inilah dasar untuk satu fasa ya, 20 ohm. Nah, sehingga kita dapatkan ya, ini sebagai dasarnya ya, sebagai dasar 1,4 sudut 75 ini dibagi dengan 20 kita dapatkan adalah 0,07. Ya, jadi ngambil dari tegangan ini tadi ya, tegangan sebenarnya dari sini dibagi dengan dasar yang ada di sini ketemu adalah PU. Ya. Kemudian untuk VAN-nya sama dengan 1,0 sudut 0 tambah 1,0 sudut min 30 dikalikan dengan arusnya ya 0,07 sudut 75. Saya ulangi ya, ini arusnya dikalikan dengan impedansi yang kita peroleh dari sini tadi ya. Nah, ini arusnya ini dia ngambil dari mana? Dia diumpamakan sesuai dengan persoalan ini dianggap dia 1 PU ya. 1 PU, nilai 1 PU. Sehingga kita hanya mengambil sudutnya saja yang di sini menjadi min 30 derajat. Ini tegangannya di sini adalah 1,0 PU. Jadi penjumlahan yang berkaitan dengan ini tadi itu akan kita lihat jadinya adalah sebesar ini ya. Kalau kita rubah dalam bentuk bilang kompleksnya akan kita dapatkan 1,051 sudut 2,70 derajat per unit. Nah ini untuk VAN-nya. Jadi ini gambar ini saya cuplik berkaitan dengan persoalan yang ada di persoalan dari nomor 2 ya. Tolong nanti dipahami lagi, dipelajari dengan baik. Nah, untuk VLN-nya ini, line to neutralnya ini merupakan perkalian 1,051 yang ada di sini ya. PU-nya ini kita kalikan dengan 4.400 bagi akar 3 tegangannya ya. Ini akan kita dapatkan harga yang sebenarnya adalah 2670 atau 2,67 yang ada di gardu induk ini ya, atau substation yang berkaitan dengan tegangan satu fasa. Nah, untuk lainnya, untuk tegangan 3 fasanya lah, kita mengalihkan dengan 4,4 ke 4.400 yang ada di sini ya. Yang kita dapatkan adalah 4,62 kV di sini ya, apabila kita menginginkan adalah tegangannya tegangan 3 pasang. Oke. Kita berikut contoh berikutnya. Sebab kalau dalam berkaitan dengan perhitungan itu akan lebih paham kita tentunya apabila diberi contoh-contoh. Ini contoh 3 ini kurang lebih sama ya. Untuk yang contoh 2 ya. Ini ada kita disuruhkan menemukan solusi berkaitan dengan dasarnya 4,4 kV 110 ampere arusnya. Kita disuruh berapakah tegangan line to neutral dan tegangan line to line berkaitan dengan sistem yang ada di sini berkaitan dengan contoh 3. Ini Z-nya ya sudah ketemu 0,07 sudut 75 berdasarkan perhitungannya di sini kita sudah mendapatkan dasarnya dari atas. Ya, VAN-nya sudah tentu perkalian daripada ini tadi ya, yang arus yang kita peroleh dari sini tadi, arus yang kita peroleh dari sini tadi, ini kita ambil adalah sudutnya aja di sini ya, tapi PU-nya adalah 1. Ya, kemudian ini Z-nya, arus kali daripada Z kan ketemu adalah tegangan. Ini penjumlahan secara gampang kita dapatkan nanti akan bilang kompleksnya adalah 1,051 sudut 2,70 PU. Nah, untuk line to neutralnya kita akan membagi tegangan line to line bagi akar 3 dikalikan dengan PAN-nya akan ketemu adalah segini ya, 2,67. Berikut untuk yang line to line kita dapatkan adalah 4,62 kilovolt. Nah, untuk mengubah dasarnya itu, ada di sini berkaitan dengan rumusan ya. Nomor 7 saya buat di sini ada impedansi PU ya, sesuai dengan keterangan ada impedansi sebenarnya dalam ohm ya dikalikan dasar KPA dibagi dengan tegangan dasar kilowatt
ini kuadrat kali 1000. Untuk mengubah impedans per unit pada fase tertentu ke impedans per unit pada dasar new atau baru, persamaannya seperti ini. Nah, baca-baca lagi ya, persamaannya kurang lebih seperti yang ada tertera. Nah, lanjut, kita berkaitan dengan contoh 4. Jadi kalau seandainya ada rektansi subtransien ya, di pada generator nanti ada gangguan-gangguan, ada disebut dengan rektansi transien, subtransien, ini nanti di mesin-mesin listrik akan lebih spesifik yang berkaitan dengan pembelajaran ini. Ini ada 0,25 PU, ya, kemudian data generator pada nameplate-nya ya, ada 18 kW dan 500 megavolt ampere. Nah, untuk dasar dari perhitungan atau basisnya ini ya, 20 kV 100 MPa. Kita disuruh cari berapakah rektansi subtransien daripada generator tersebut ya. Jadi rektansi ini merupakan suatu bentuk hambatan akibat adanya lilitan, ya, ada juga bersifat kapasitif daripada generator itu sendiri. Nah, ini ya, kita masukkan harga-harganya, akan ketemu nanti 0,0405 per unit. Nah, ini contoh 5 ini agak spesifik ya. Jadi suatu sistem tenaga listrik sesuai dengan gambar sistem tenaga listrik ya. Terdiri dari satu generator sinkron dan satu motor sinkron, dihubungkan oleh 2 trafo dan saluran transisi. Buatlah rangkaian ekivalent per fase per unit dari sistem tenaga ini dengan menggunakan daya semu. Dasarnya kita ambillah 100 megavolt ampere dan tegangan salurannya adalah pada GI itu ya, atau saya ulangi, pada G1 itu sebesar 13,8 kV dengan data seperti ini. Data yang harus kita ketahui ya. Ada data generator 1, trafo 1, trafo 2, kemudian ada motor ya, kemudian ada berkaitan dengan impedansi untuk salurannya. Ini semua data yang ada pada sistem. Ya, kalau kita lihat di sini sistemnya, ini dia. Jadi ada 3 region, ada 3 wilayah, ada region 1, wilayah 1, wilayah 2, dan wilayah 3. Terlihat di sini bahasa wilayah 1 itu apa yang ada di sini ya. Ya, di samping ada proteksi sini dia ada generator 1, ya, ada trafo 1. Kemudian pada wilayah 2 ini ada line 1 saja, dia punya line saja atau saluran ya. Untuk yang 3 ini dia punya trafo 2, kemudian ada motor sebagai beban yang sekali lagi di wilayah 3. Nah, ini untuk penyelesaiannya bagaimana? Kita harus mengerti bahwa untuk penyelesaian ini berkaitan dengan setiap wilayah. Kita sudah tahu ya masing-masing itu tadi ya. Untuk region 1 atau wilayah 1 itu impedansi per unit G1 dan T1. Karena di sini kan yang ada itu kan G1 dan T1. Memiliki nilai dasarnya sama dengan diinginkan oleh soal. Ya, 100 megavolt ampere dan 13,8 kW. Nah, sehingga tidak ada perubahan ya. Kalau kita lihat dari proses yang ada di sini, ya, tidak ada perubahan ya. Yang berkaitan dengan ini, lihat di sini ya, G1 dan T1. Kita ambil ininya. Yang ini saja kita ambil. Nah, akan terlihat di sini adalah harga-harganya yang ada seperti yang ada di sini. Ada resistansinya generator, rektansinya generator, ada resistansi trafo, ada rektansi trafo. Trafonya adalah semuanya 1, baik juga berkaitan dengan generator. Nah, untuk region 2, ya, ini sekali lagi ini rektansi berkaitan sudah jadi PU semua ya. Nah, untuk region 2 ini, wilayah 2 ini, sudah pasti dia terlihat di sini ya. Dia mempunyai dasar itu ya adalah 121. Nah, oleh karena itu, nilai PU dari resistansi dan rektansi dari saluran itu kita bagi saja ya. 15,75 dibagi 121. Ini ya, 112, 15 bagi 121, 75 bagi 121 akan kita dapatkanlah masing-masing R-nya 0,124 PU dan X-nya adalah 0,62 PU. Nah, sehingga yang terakhir berkaitan dengan region 3. Nah, region 3 ini sama ya, kita akan melihat kondisi dasarnya adalah untuk tegangan 14,4 kV dan 50 megavolt ampere untuk dayanya ya, sehingga kita akan dapatkan rektansi dalam PU dari T2 adalah ini, per unit new ya, Z new ya, sama dengan PU Z given ya, atau yang diberikan, atau di sini juga bisa dikatakan kalau ada di buku tertulis all atau lama ya. Tapi artinya
secara harfiah untuk berkaitan dengan rumusan tidak ada perbedaan. Ya. V yang diberikan dibagi dengan V baru, dikuadratkan, dibagi dengan daya baru dan daya yang diberikan. Nah ini harga-harga kita masukkan, ya 0,01, 14,4 ya, kuadrat ya, 13,2, 150 sama dengan 0,238 PU. Begitu juga terhadap X T2 PU 0,05, 14,4 bagi 13,2 kuadrat dikalikan dengan 100 bagi 50 kita dapatkan 0,119 PU. Nah ini ya, akan kita akumulasikan dengan harga-harga sebelumnya. Akhirnya kita dapatkan untuk terakhir itu adalah motor yang terakhir. Motor ini kan juga akan terlihat pada posisi di region 3. Ya. Dasarnya ini ya 13,8 kV, dayanya ini adalah 50 megavolt ampere. Nah, sehingga rektansi dan resistansi dan rektansinya tetap kita pakai ya berdasarkan rumusan yang ada pada trafo itu tadi ya. Sama ya rumusannya. Cuma untuk berkaitan dengan rektansinya dia akan berbeda. Ini ya kita masukkan harga-harganya, ya akan kita dapatkan untuk R-nya adalah ini ya 0,9 PU. Kemudian untuk rektasi motor ini adalah kita dapatkan 2,405 PU. Ini silakan nanti diperhatikan lagi ya, mengacu ke rektansi yang ada di contoh sebelumnya atau data yang di sebelumnya. Nggak susah kok ya. Terus terakhir adalah ini. Jadi semua akumulasi yang berkaitan dengan harga itu kita masukkan di sini ya. Ya, ini untuk motor ada di sini. Ya, untuk yang berkaitan dengan trafo di sini ya, trafo 2. Di sini ya untuk lainnya. Ini untuk trafonya, trafo 1. Nah, ini untuk generator 1 ya. Ya, atau inilah yang kita lihat di sini memudahkan pekerjaan kita untuk menganalisa dengan menggunakan PU. Jadi satuannya PU semua. Ini yang tadi yang berkaitan dengan besaran ya namanya apa tuh ya? Satuannya kilowatt lah, tidak ada di sini atau satuannya megavolt ampere tidak ada. Jadi merupakan suatu bentuk rangkaian biasa ya untuk ini seperti ini kan ada ya ini penyumbulan biasa seperti impedansi ya ada R, ada rektansi kan gitu kan. Ya, merupakan gabungan dari bilangan kompleks. Jadi ini yang harus kamu nanti memahami yang berkaitan dengan apa itu yang dimaksud dengan satuan PU atau per unit. Oke ya. Untuk sementara ini yang kita bahas ending daripada berkaitan dengan pertemuan kita ini, ya, pertemuan perdana. Nanti selanjutnya kita akan masuk ke materi-materi berikutnya. Nanti kalau memang masih belum paham, nanti bisa bertanya lagi kepada saya. Untuk sementara itu dulu ya. Kalau nggak ada lagi apa, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.